Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semangat ini. Ya, pandemi terus berjalan, unjuk rasa juga terus berjalan, dan media-media juga makin asik ini kalau kita baca-baca. Saya akan ngajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Halo, Herr Sebenarif. Yes, jadi lagi rame nih. Media membahas statement dari Ali Mochtar Ngabalin, staf saya nggak tahu apa jabatannya di KSP itu. Tapi yang jelas dia mesti orang lengkap namanya. Kalau nyebutnya mesti lengkap, Dr. Ali Mochtar Ngabalin. Ya, jadi coba saya bacakan nih beritanya, dikutip di CNN ya. Oke. Reaksinya orang cukup ramai nih, karena dia menyebut bahwa ini judulnya nih di CNN saya sebut, di pagar istana Ngabalin sebut pendemo sampah demokrasi. Ini luar biasa CNN. Jadi dia mendeskripsikannya dengan dasar gitu bahwa di pagar istana gitu ya. Saya bisa membayangkan secara visual tuh, membayangkan Ali dia di seberang sana jauh dari istana, karena istana dibatasi pendemo unjuk rasa nggak bisa masuk ke sana gitu, paling ketahan di patung kuda gitu. Terus Ali Mochtar Ngabalin menggunakan sorbannya, dia berdiri di pagar istana gitu. Dan dia menerima telepon wartawan CNN dan dia menyebut ini sampah-sampah demokrasi gitu. Coba, tapi apa sih persisnya Mochtar Ngabalin nyebutnya begini dia. Jadi katanya dia bahwa menyebut masyarakat yang tetap menggelar aksi menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi sebagai sampah demokrasi. Jadi katanya hal itu dikatakan Ngabalin dari balik pagar istana. Dari balik pagar Istana Negara saat memantau aksi unjuk rasa dilakukan oleh Aliansi Nasional Anti Komunis di sekitar kawasan Patung Kuda. Kutipan langsungnya nih, yang penting di kutipan langsungnya. Dalam masa ini dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba? Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini. Itu sama. Nah, tetapi yang menarik ini Bung Rocky, kita perlu juga ternyata kemudian banyak yang mendapat respon nih, dari salah satunya dari politisi Demokrat Rahlan Nasidik gitu, yang dia menyebut bahwa Anda adalah sampah otoritarianisme. Nah, saya perang wacana. Ya, saya baca lagi nih supaya saya nggak salah nih ya, kita nggak salah ya. Pak Ngabalin, demokrasi itu bersih, otoritarisme lah yang mengotori demokrasi, dan Anda yang di istana adalah sampah otoritarisme. Oke, Bang Rocky. Ini mari kita bicara soal sampah. Saya kagum pada kemampuan Dr. Ngabalin untuk menghina otaknya sendiri itu. Karena demokrasi itu awalnya adalah demonstrasi justru. Di dalam sejarah demokrasi kita ingat satu pagi di tahun 1789 bulan Juli, rakyat memutuskan untuk memenggal kepala Raja Louis XIV kalau nggak salah di Paris. Itu 1789 awal dari demokrasi. Jadi dipenggalnya kepala Raja Louis itu untuk memperlihatkan bahwa demokrasi itu adalah milik mereka yang ada di luar pagar istana. Jadi yang di istana justru nonton bahwa ternyata kepala raja itu nggak sakral. Itulah mulai demokrasi, sehingga ada slogan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan. Jadi Ngabalin nggak pernah belajar sejarah bahwa demokrasi dimulai dari demonstrasi itu. Ini soalnya nih. Nah, istana itu kan dulu simbol dari keangkuhan dalam sejarah Eropa. Lalu terjadi perubahan dari yang biasa disebut dari kepala raja pergi pada kepala rakyat. Karena itu kepala rakyatlah yang akhirnya menentukan arah politik. Dari situ ada istilah demokrasi. Demos artinya kepentingan rakyat. Nah, yang lagi demo itu di jalan, itu adalah rakyat yang sedang menuntut keadilan. Kan itu poinnya tuh. Rakyat, tentu saja ada rakyat yang menganggap bahwa kebijakan dari
pemerintah yang bersekongkol dengan DPR itu membatalkan harapan hidup mereka tuh. Bahwa rasa keadilan terusik, buktinya ada seluruh Indonesia itu bergerak. Terus ada satu orang dari dalam pagar menghina jutaan orang yang lagi bergerak. Apa nggak dungu orang di dalam pagar itu tuh. Jadi dia buta sejarah dan buta konsep. Itu intinya tuh. Jadi Dr. Ngabalin selalu suka membuat kegaduhan yang membuat orang lucu. Nggak ada orang lagi yang mau nimpukin Ngabalin karena dianggap ngapain nimpukin si Dungu tuh. Kan akhirnya publik tahu nah, lain kalau Ngabalin itu terangkan sesuatu yang ada poinnya tuh. Ini dia nggak ngerti sejarah. Jadi udahlah saya anggap bahwa brother Ngabalin itu nggak usah diomelin, diketawain aja. Kenapa? Karena cara terhormat untuk menghargai apa namanya badut adalah dengan mentertawakannya. Gitu. Tapi juga nih ada hiburan pagi-pagi nih. Ini namanya forum FNN, rubriknya politainment gitu. Jadi politik dikemas dengan cara infotainment-nya. Nah, saya sudah malah ada tadi lihat ada yang buat meme katanya gambarnya Ali Mokhtar Ngabalin bahwa ini sampah di pagar istana gitu. Itu jadi ini memang netizen jadi kreatif sekali. Memang karena kan kita debat macam-macam terus dibikin meme bahwa grafik, saya baca meme itu dapat meme grafik pengurangan jumlah pasal di DPR itu. Dan pengurangan itu setara dengan pengurangan otak di istana itu. Makin lama makin turun kan jumlah halamannya. Bahkan diberitakan bahwa karena berubah formatnya itu dari kertas kertas A4 terus pindah ke kertas legal. Ya. Tapi orang nggak percaya. Mungkin orang akan percaya kalau dibilang bahwa undang-undang itu udah diformat dalam bentuk kertas toilet. Nah itu penting tuh. Itu yang mesti dikantongin sama Ngabalin, kertas toilet. Undang-undang ditulis dalam kertas toilet. Jadi seluruh kemarahan publik memang dimaksudkan untuk menggedor istana bahwa ada ketidakadilan. Kan itu aja poinnya kan. Bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi tidak mengadili adil tidaknya sebuah undang-undang. Yang diadili adalah konstitusionalitasnya, itu bertentangan apa enggak dengan undang-undang. Dan buruh merasa ada ketidakadilan, ngapain dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Ketidakadilan itu diuji di mana? Di Mahkamah Konstitusi? Enggak, ketidakadilan diuji di jalan, itu namanya demonstrasi. Jadi itulah akibatnya kalau Presiden Jokowi memelihara orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk membaca sejarah, nggak punya pengetahuan tentang konsep dasar demokrasi, sehingga komentarnya itu ya komentar kertas toilet, dan kertas toilet yang digantung di pagar istana itu. Jadi saya nggak tahu apa. Oke, nah tapi yang menarik, saya mengamati kelihatannya Demokrat nih all out nih. Selain Rahlan Nasidik yang nyap-nyapan Ali Mokhtar Ngabalin, kemarin kan Andi Arief juga kencang banget itu. Nah, yang paling menarik itu hari ini saya membaca postingan tulisan dari Dr. Andi Alafian Malarangeng gitu tentang Omnibus Law ini. Apa yang terjadi ini, Bung Rocky? Ya artinya mereka yang dari awal sebetulnya masih ingin memberi masukan yang konsepsional kepada pemerintah, akhirnya memutuskan bahwa pemerintah ini nggak ada gunanya. Karena berubah-ubah keterangannya, lalu diutuslah orang-orang semacam Dr. Ngabalin untuk bikin opini publik. Ya orang makin jengkel, bukan sekedar makin jengkel, makin muak itu. Dan itu yang mau diterangkan oleh Demokrat yang menganggap ngapain menuduh Demokrat sementara seluruh bangsa ini tahu bahwa undang-undang itu menghasilkan atau membatalkan harapan buruh tentang masa depan. Jadi kalaupun itu paralel, ya paralel karena Demokrat juga menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak menghasilkan harapan pada masa depan. Jadi kesetaraan persepsi itu
tidak boleh dianggap sebagai penunggangan, kan ngaco kan. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh menteri segala macam itu hanya karena panik lalu tuduh bahwa SBY di belakang itu. Nanti kemudian beberapa deklarator kami ditangkap dengan maksud nakut-nakuti Nurmantio. Nurmantio itu, Gatot Nurmantio itu, ya kalau soal takut nggak takut, dia diuji sebagai militer. Tapi kemudian Gatot menganggap bahwa ya ini hiburan aja sebetulnya tuh, karena itu Gatot nggak pernah merasa bahwa itu penting untuk ditanggapi, pasti ditanggapi dengan ketawa-ketawa sebetulnya. Jadi itu keadaan kita. Nah, semakin frustrasi rejim, semakin dia cari cara untuk menandingi narasi dari oposisi. Nah, bisa itu ditandingi kalau kualitas narasinya juga keren. Masa narasi Brother Ngabalin dijadikan standar untuk nandingi narasi Rahlan, narasi Andi Arief, Andi Malarangeng, atau Said Didu, Ahmad, kan jadi kelihatan bahwa, saya gampangnya begini, istana itu kehilangan mantra penolak bala itu. Wah, ini terminologi baru ini. Nah, tetapi gini, mantranya kalau saya perhatikan kan semua mulai dari presiden sampai ke bawah, sampai termasuk dokter, yang saya mesti sebut juga lengkap seperti Anda namanya, Dr. Harus. Ngabalin, siapa lagi di belakang titelnya saya lupa, tapi pokoknya dokternya udah saya sebut. Ya, penasehat ahli apa penasehat utama apa mantranya itu sama, bahwa kalau tidak puas dengan Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law, silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang kemudian disoroti oleh Andi Malarangeng dalam tulisannya. Memang semua orang tidak puas dengan undang-undang itu. Dan ketidakpuasan itu jalurnya disediakan pergi ke Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi kita mesti taker dulu, tidak puas terhadap apa. Kalau tidak puas terhadap proses formil di DPR, ya jelas itu ada salurannya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak puas terhadap substansi atau materi dari undang-undang itu, ya dibahas di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini adalah ketidakpuasan terhadap arogansi politik, kan lain lagi. Kalau saya nggak puas arogansi politik, masa saya pergi ke Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi akan bilang, lu gila, lu nggak puas pada pemerintah datang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ketidakpuasan terhadap arogansi, yaitu tibanya di jalan, bukan di Mahkamah Konstitusi. Memang disediakan jalur oleh konstitusi kita juga, bahwa ketidakpuasan itu diekspresikan melalui kebebasan untuk berpendapat, untuk demonstrasi bahkan. Jadi lagi-lagi ini Ngabalin nggak ngerti bahwa justru konstitusi memberi jalan, yaitu kalau tidak puas, ekspresikan dengan demonstrasi. Itu pasal 28 ABCD segala macam itu dimaksudkan untuk itu. Ini benar-benar apa namanya, stupidity in optima forma. Kemudian dia bisa cari kamus buat artiin itu. Saya kira kita tidak perlu terlalu serius-serius amat ya dengan Ali Mohtar Ngabalin. Jadi sebagai sebuah hiburan, tetapi tentu saja kita perlu juga memberikan semacam edukasi pada publik bahwa demonstrasi itu bukan sampah demokrasi seperti yang disebutkan oleh Ali Mohtar Ngabalin, Dr. Ali Mohtar Ngabalin. Sampah itu adanya di lantai itu untuk dibuang. Demonstrasi itu adanya di kepala. Demonstrasi itu adalah mahkotanya demokrasi. Jadi itu justru mahkota, bukan sampah itu. Nah, mestinya Ali Ngabalin pakai mahkota itu tuh. Tapi nanti akan tumpang tindih dengan apa yang ada di atas kepalanya tuh. Itu memang juga nggak bisa. Mesti ada yang dilepas dulu kalau dikasih. Oke. Bung Rocky Gerung. Sip dan siap.